Halo Sobat Tuhan, hari ini kita jumpa lagi di channel saya. Mari bantu di subscribe supaya saya gembira ya. Jadi saat ini saya akan membahas berkaitan dengan Sodom dan Gomora part 2, dan sudah dibahas sebelumnya. Dan hari ini kita melihat bahwa dalam Kejadian 19 ayat 1 bahwa malaikat Tuhan itu datang di Sodom dan Gomora dan menjumpai Lut. Kemudian Lot duduk di pintu gerbang. Kemudian dia melihat malaikat datang dan dia sujud menyembah dan mukanya sampai ke tanah, karena Lot tahu bahwa itu adalah Tuhan yang datang oleh malaikatnya dalam rangka untuk melihat keadaan kota Sodom dan Gomora. Luar biasa ya, mudah-mudahan ini akan menjadi berkat buat kita. Next saudara, bahwa ayat 2 di situ dikatakan bahwa Lot berkata, "Tuan, silakan Tuan singgah di rumah hambamu ini, bermalam basuh kakimu, dan setelah itu besok Tuhan boleh melanjutkan perjalanannya." Tapi Tuhan bilang tidak, kami akan tidur di lapangan. Saudara-saudara, ayat 4 dikatakan, tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki di kota itu, dari yang masih kecil sampai yang paling besar itu datang, tidak terkecuali mengepung rumah itu. Kenapa? Karena ada orang asing datang. Dikira itu adalah perempuan yang dapat diperkosa atau yang akan dilecehkan, karena kota Sodom penuh dengan seksual yang bebas ya, seperti itu. Jadi mereka ingin memanfaatkan tamu daripada Lot itu untuk dipermain-mainkan secara seksual, untuk untuk melampiaskan hawa nafsu seksualnya ya. Sodom dan Gomora memang benar-benar sebuah kejahatan yang sudah tidak dapat ditolerir lagi. Kemudian dia mengancam Lot ya, meminta agar supaya tamu itu dikeluarkan untuk dipermain-mainkan secara seksual. Saya kira kalau dua orang dipermainkan oleh satu kota, tentulah tamu ini bisa mengalami drop atau bisa meninggal dunia. Begitulah kejahatan kota Sodom dan Gomora yang sudah tidak dapat ditolerir lagi oleh Tuhan. Saudara-saudara, dalam ayat 5 dikatakan mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang yang datang kepadamu malam ini? Bawa mereka keluar untuk kami pakai mereka." Jadi benar sih yang saya katakan tadi, bahwa orang-orang Sodom itu hendak memanfaatkan para tamu itu untuk dijadikan sebagai budak seks mereka. Tetapi mereka sama sekali tidak tahu bahwa yang datang itu adalah malaikat Tuhan, yang nantinya beresiko sangat tinggi ketika diketahui kejahatan-kejahatan mereka. Next saudara-saudara, bahwa ia berkata, Lot berkata kepada orang-orang kota itu, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat." Kenapa? Karena Lot tahu siapa yang datang itu adalah malaikat Tuhan, dan ia memberi nasihat kepada orang-orang kota itu. Tapi orang-orang kota itu kemudian istilahnya dia protes terhadap Lot. Dia berkata, "Nyah engkau, orang-orang asing, kenapa engkau menjadi hakim atas kami?" Berarti Lot ini dianggap oleh orang-orang kota itu sebagai orang asing yang tidak boleh memberikan pendapat apapun demi perbaikan dan keselamatan mereka. Ya, banyak sekali orang seperti ini ya di zaman ini. Ketika ditegur, mereka tidak mau mengindahkannya. Oke saudara-saudara, tetapi kedua orang itu, malaikat Tuhan itu mengulurkan tangannya kepada Lot dan menarik dia ke dalam rumah serta menutup pintu rumah Lot. Setelah itu saudara, apa yang terjadi? Hal yang luar biasa terjadi,
yakni Tuhan itu membutakan mata-mata orang-orang di seluruh kota, sehingga mereka meraba-raba, mereka tidak tahu mau kemana karena mereka dibutakan Tuhan. Nah, karena itu saudara, sebelum dibutakan, sebaiknya kita bertobat agar supaya kita boleh dibebaskan oleh Tuhan dari penghukumannya yang berat. Nah, saudara, lalu kedua orang itu berkata, tidak adakah orang lain di sini, istri, anak, atau kerabatmu, bahwa mereka keluar di tempat ini? Kenapa seperti itu disuruh keluar, saudara-saudara? Dalam ayat 13 dikatakan, sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyaknya keluh kesah tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan sudah memutuskan untuk memusnahkannya. Setelah itu saudara yang terkasih, sesudah kedua orang itu pergi, kemudian Lot sampai di luar, berkatalah seorang, larilah engkau jauh-jauh dari kota ini, sebab kota ini akan dimusnahkan dengan api dan belerang. Oke, saudara-saudara, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api dari Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Hebat sekali Tuhan, haleluya, puji Dia. Dia berkuasa mendatangkan api dari langit. Ditunggang balikkannya kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduknya, kota serta tumbuh-tumbuhannya dimusnahkan Tuhan dengan api dan belerang dari langit yang begitu dahsyat. Begitu saudara. Luar biasa penghukuman Tuhan, dan itu juga akan berlaku bagi kita jika kita tidak bertobat, saudara-saudara. Oke, lebih semangat lagi. Tetapi istri Lot yang sudah lari bersama-sama dengan dia untuk menjauhi kota itu dan menoleh ke belakang, dan akhirnya disambar oleh api itu juga, sehingga istri Lot menjadi abu. Dalam istilah Alkitab disebut sebagai tiang garam, saudara. Pengalaman apa yang dapat kita petik dari sejarah ini? Bahwa kota Sodom itu dapat diumpamakan dengan pribadi kita. Pribadi kita yang penuh dosa, penuh kesalahan, segera berhenti, saudara-saudara. Sebaiknya kita mencari Tuhan Yesus untuk diampuni oleh darahnya. Tempuhlah jalan orang benar, tempuhlah jalan orang baik, tempuh jalan orang jujur, sebagaimana dikatakan pada video sebelumnya. Itulah anak-anak Abraham ketika kita hidup menurut hukum dan ketetapan Tuhan. Demikian saudara-saudara, semoga diberkati lewat video ini. Terima kasih sudah subscribe dan saya tentu senang. Haleluya, sampai jumpa kembali. Puji Tuhan.